Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti biasa kalau kita lihat ya, untuk siang hari ini gold itu sedang mengalami sedikit penekanan dari pihak selling point ya. Jadi kalau kita lihat ini ada seller yang coba menurunkan harga dari 2431 ke 2407 teman-teman. Ya, wow, dan kalau kita lihat ya, kemarin itu dia naiknya signifikan banget ya, dari 2300-an di sini nih. Oke, dari 2300-an naik terus kemarin ke 2413 ya kan. 2413 naik lagi di 2421 ya kan. 2421 naik lagi sampai new ATH atau current ATH itu di 24450 sebenarnya teman-teman ini. Ya 24550 mungkin ini enaknya kita set dulu ya di sini. Oke, 50 nice. Nah ini current ATH dia guys. Ya kalau kita lihat ya, memang ini adalah new ATH yang memang dicapai oleh si gold ini sendiri, dan saat ini kita sedang berada di area intraday support yaitu di 2407 sampai 2413. Memang ini range-nya cukup besar ya, dari 13 ke 07 itu teman-teman. Dan sebelum kita bahas untuk chart ini lebih lanjut ya, kita nanti juga mau bahas dari current daily-nya dia. Kemudian untuk saat ini kita mulai dulu untuk newsnya ya. Jadi di news ini ya, today kita cek dulu untuk today. Oke. Jadi today ini dari Treasury Yellen speech ya, ini ada dari ekonom ya, ekonom untuk Amerika itu sendiri, dia ada mau speech juga. Kemudian ada FOMC member William speech ya. Memang ini kalau kita lihat ya, bisa dikatakan yang high itu ada di bagian Yellen-nya ini ya. Yellen speech ini cukup high itu di jam 3 sore nanti teman-teman. Nah kemudian untuk selebihnya sih sebenarnya belum ada. Kenapa saya bilang yang Yellen ini cukup high ya, possible sangat volatility-nya sangat high ya, atau bahasa itu cukup bisa memberikan power ya, karena dia itu adalah ekonom untuk si Amerika itu sendiri teman-teman. Jadi ini lebih dia ngomongin ke arah fundamental gitu teman-teman. Kira-kira langkah apa sih yang akan diambil oleh si Fed ini sendiri untuk kedepannya dalam menekan angka inflasi tentunya, dan juga menstabilkan ekonomi dari si Amerika itu sendiri gitu. Nah kemudian besok itu tomorrow ada news ya, exciting home sale sama crude oil inventory, tapi kita fokusnya ke exciting home sale point teman-teman. Jadi memang kenapa sih si USD kalau kita lihat ya, itu kan dia menguat gitu ya teman-teman ya. Kemarin itu dia cukup menguat. Kalau kita lihat nih untuk USD ya kan, dia kemarin cukup menguat, tapi gold itu juga ikutan menguat juga gitu teman-teman. Oke, ini kemarin nih dia menguat kan, tapi gold juga malah lebih kuat lagi gitu kan. Nah itu karena posisinya ya, gold itu kalau kita lihat nih ya di daily, untuk yang bagian current support daily ini kan waktu itu sebelum di breakout ya, ini kan udah jadi area maksudnya current resisten ya, ini kan udah jadi area support nih gitu kan, ini sebelum di breakout. Nah ini kalau kita lihat ini adalah sejarah baru kalau kalian masih ingat di daily, di weekly analis kita ya, analisa weekly. Ini adalah candle yang mencetak new high yang dan juga record ya dari sejarah ya, sejarah yang baru. Dia tuh break dari atau closing ya di atas 2400 gitu. Jadi si buyer ini memanfaatkan momentumnya ini untuk naik kembali, membuat ya new high kembali ya dari si gold itu sendiri teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan sebagai area yang memang bisa dikatakan sebagai bullish sentiment ya, untuk mengambil momentum ya dari si breakout closing ini teman-teman. Nah hari ini gimana bang? Nah kalau untuk hari ini kalau kita lihat nih, ini kan kita udah ada gambar Fibo ya, Fibo yang di weekly itu ya. Ini kita gambar
Nah, kalau kita lihat memang secara daily dia belum bisa closing lagi nih di atas 2431 teman-teman. Dan memang ya kemarin itu saya sempat update juga di bawah 2431 gold itu ada potensi turun. Kenapa? Karena 2431 ini sangat berpengaruh penting sebagai area current height-nya dari spike yang di sebelumnya gitu, atau di tanggal 12 April 2024 teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat memang secara fundamental, secara technically ya, untuk closing candle saat ini memang masih belum bisa dikatakan breakout dan ada potensi untuk retracement ya, atau koreksi untuk turun kembali teman-teman. Patokannya kalian harus lihat di 2400 sama 2395 teman-teman. Kenapa kita harus update di area sini? Karena posisi ini adalah area support dari area breakout si daily itu sendiri gitu. Jadi kira nggak boleh ngeremehin untuk area sini gitu. Jadi memang ini jadi area pantauan utama saya juga ya, 2400 sampai 2395. Artinya di atas area 2400 ini ya, gold itu masih bullish ya, bullish sentiment dan kuat banget bullish sentimennya, dan itu bisa menciptakan new height atau peak height yang baru lagi gitu. Targetnya di mana bang? Targetnya itu bisa ke 2450 lagi ya, atau bisa lanjut ke 2500, atau ya paling deket itu 2475 teman-teman gitu. Karena selama di atas 2400 artinya dia membuat new range yang baru ya. Dan kalau kita lihat dari bagian dari daily-nya ya, ini dia baru saja membentuk current height yang baru, dan artinya ini dia membentuk area swing low yang baru di sini teman-teman. Jadi untuk daily selama dia di atas ya, untuk support ya, struktur supportnya itu di atas 2277 ya, itu dia masih kategori uptrend, dan di bawah 2277 yaitu baru dianggap sebagai kategori downtrend untuk daily-nya itu sendiri teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bang, apakah kita bisa nih, ini kan harga udah tinggi ya gitu, pasti semua tergiur untuk sell gitu kan, dengan target di bawah gitu. Nah, bisa nggak sih bang kita mau nge-sell ya dan hold di harga saat ini gitu loh, untuk dapetin target di bawah gitu. Nah ini kalau saya bilang untuk saat ini belum teman-teman. Walaupun in case ya dia turun ya, tapi selama dia masih berada di atas 2400 itu masih kurang safety teman-teman untuk sell gitu. Ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa memanfaatkan area selling point di atas 2400 ya gitu. Ya memang kita bisa saja memanfaatkan area tersebut ya, cuma memang untuk saat ini kurang safety aja gitu. Ya mungkin bisa dikatakan ya kalau turun ya, yes untung gua nge-sell di sini gitu loh. Tapi ketika naik ya elah naik lagi gitu. Seharusnya nggak sell dulu nih, kita tunggu di sini dulu gitu. Jadi nanti apa ya bahasa itu kayak kalau dikasih kita merasa kayak sangat apa ya, hoki atau bersyukur ya kan. Tapi kalau misalkan in case itu di luar ya pandangan kita dia naik lagi, ya itu memang kita nanti akan menyesalinya gitu teman-teman gitu. Jadi much better kita wait dulu kalau mau selling point ya, dan coba kita pantau lagi di 2450 gitu, 2448 sampai 2450 gitu. Ini adalah area yang memang boleh kita pantau secara intraday gitu teman-teman ya. Di sini intraday untuk selling point ya kita bisa pantau di sini satu, sama di 2431 gitu. Jadi ada dua nih intraday selling point, ini satu, ini dua gitu. Nah ini yang ketiga di mana bang? Nah yang ketiga itu di sini. Nah 2473 gitu, cakep kan gitu. Nah kemudian untuk buy point ya, jadi ini kali kita bisa bahas untuk sell point intraday ya. Jadi kalau untuk buy point sebenarnya untuk saat ini di 2412 ya, ini adalah buy point pertama secara intraday. Kemudian buy point kedua secara intraday itu dari 2395 2400 ya sampai 2395, dan buy point ketiga secara intraday itu ada di 2372 gitu teman-teman. Oke, kalian jangan bingung kenapa bahasnya jauh banget range ya gitu. Nah ini kita bahas pakai area SNR yang memang terbentuk pada time frame daily-nya dia teman-teman. Nah sekarang kita mau bahas lagi nih untuk intraday ya gitu.
Jadi secara bullish, secara movement dan juga secara struktur harga ya, si gold ini tuh masih bagus untuk uptrend gitu teman-teman. Ya memang secara sentimen juga masih bagus sih gitu. Nah ini saya udah buat mapping, memang mappingnya terkesan sederhana ya, tapi kalau kalian punya masukan kalian boleh kok tambahin untuk mappingnya, kalian boleh sesuaikan aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya buat mapping secara intraday, tapi kita mulai dulu nih. Ini ada intraday main level ya kan untuk pertama-tama. Intraday main level itu adalah area yang saya buat di mana sebelumnya ini ya, ini adalah jadi area resisten dia, atau bahasa itu kayak dia susah banget naik gitu loh ya, susah banget ditembus gitu untuk levelnya. Ini terjadi di range harga kurang lebih ya, oh bentar, ini nah 2394 sampai 2399, atau kita anggaplah 2400 ya teman-teman ya. Ini untuk intraday levelnya dia gitu. Ini 2400. Nah ini kita naikin aja lebih enak. Nah di 2400 sampai 2394 gitu teman-teman. Ini adalah area intraday dia. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 4 hours-nya dia, ya setiap dia mengenain area ini dia tuh susah naik gitu. Tapi begitu dia breakout, ya dia langsung naik sampai kurang lebih ke level harga 2413 teman-teman. Jadi untuk saat ini yang saya bilang ya, ini relate ya 2012 ya atau 2013, ini adalah main level intraday ya gitu teman-teman. Ini intraday level dia, dan dari kemarin juga kita lihat dia bolak-balik di sini gitu. Jadi secara intraday ya, selama dia bertahan di atas 2407 sampai 2413 itu tuh masih kategori kuat untuk naik kembali ke atas, dan ada potensi untuk kita kembali ke area intraday resisten kita di sini. Intraday resisten itu di level harga 2437 sampai 2432 teman-teman. Nah kemudian ini juga kalau kita lihat ya di 1 hours ya, kemarin saya lihat di mana ya, di sini ya. Nah di 4 hours ya, di 4 hours dia tuh memang area ini ya juga dari area yang memang resisten yang cukup kuat juga untuk si gold itu sendiri. Sedangkan kalau untuk main levelnya dia memang supportnya dia yang benar-benar support major ya, itu ada di sini 2400 sampai 2395 teman-teman. Ini juga kalau kita lihat ada trend line ya. Jadi ini adalah trend line yang cukup kuat 1, 2, 3. Nah ini ada potensi dia turun lagi untuk retest ke trend line ini. Nah trend line ini juga berpas-pasan dengan area intraday main level dari si gold itu sendiri teman-teman gitu. Oke, jadi itu untuk gold ya. Kemudian artinya tadi ya seperti sama ya, ini jadi bisa jadi buy point yang pertama, buy point kedua, dan buy point ketiga itu di sini 2385 2381 gitu. Nah selling point pertama itu yang untuk intraday, yang pertama banget itu kita kalau mau yang agak high risk ya, kalau yang mau agak high risk itu bisa ngambil di 2421 di sini ya, 2421 sampai 2424 gitu. Nah ini selling point pertama. Selling point kedua ini di sini ya, ini cukup recommended sih kalau dari saya ya, untuk yang 432 437 gitu. Ketimbang ini cuma paling ini very high risk ya di sini teman-teman ya, kalian harus pahamin itu. Resiko di sini cukup besar. Kenapa? Karena ini kita ngambil dari minor SNR dia gitu. Berbeda dengan intraday resisten di sini. Ini kan dia benar-benar kelihatan jelas ya. Dia breakout, dia retest, dia turun gitu. Kalau ini tuh dia agak apa ya, bahasanya tuh kayak agak bisa dikatakan support juga atau SNR juga, tapi ini bukan yang major gitu teman-teman. Ini minor gitu, the real minor SNR, dimana harganya ini tuh dia respect ya, ada tahanan, tapi dia bisa lebih mudah ya untuk di breakout gitu teman-teman. Kalau itu dia nggak mudah untuk nge-breakoutnya gitu. Nah kemudian nanti ada lagi yang di sini yang kita bilang nih, yang kita bilang di 24 ini ya, 2448 ya sampai 2450 gitu. Ini adalah selling point kita untuk hari ini gitu. 1, 2, 3 gitu. Cuma kalau recommended 2 sama 3 ini teman-teman. Nah ini memang butuh konfirmasi ekstra nih kalau di sini ya gitu. Nah ini untuk intraday support
ya. Ini intraday support, begitu ada confirm kita mungkin bisa masuk buy di sini. SL cukup di bawah 407 aja gitu ya. Nanti soalnya di bawah 407 itu ada 400 lagi sampai 394 gitu. Jadi itu gini, kenapa sih kita sebisa mungkin kalau kita bikin setup tuh kayak lebih kecil resiko daripada profitnya gitu. Karena kalau kita nahan ya terlalu jauh ya, mungkin andai kata ya tahu gitu ditahan aja, harga balik lagi kan gitu loh. Nah itu kita kalau misalkan harga nggak berbalik, kita akan bilang tuh kayak gini, ya harusnya ini di cut nih di awal, tahu-tahu ya kan jadinya kan sekarang harga turun dalam banget, jadi floatingnya cukup banyak gitu ya. Jadi memang di dunia trading ini tuh sebenarnya serba salah gitu ya. Kayak kemarin ya, saya jujur aja di WPUSD saya ambil di sini ya 65 ya kan, saya ambil di 65 di 2695 gitu. SL saya di sini 25, ini pas banget dia kena SL saya terus turun gitu. Tapi saya nyesel nggak sih ya, saya secara setup dan kesiapan saya nggak nyesel gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah sesuai dengan resiko yang ingin saya terima gitu, atau yang ingin saya, atau yang bahasa itu yang dapat ya saya terima gitu teman-teman. Itu kurang lebih SL-nya ada 30 pip gitu ya. Setidaknya walaupun dia kena SL terus turun ya, tapi yang kita bahasa itu udah berusaha taat ya kepada entry setup kita gitu loh teman-teman. Jadi memang in case dia naik lagi ya begini, seharusnya kita udah bersyukur gitu. Oh iya, harusnya kita udah cut nih di sini, aman gitu kan gitu. Jadi memang trading ini tuh sebenarnya kayak apa ya, lebih ke arah pertarungan kita ke diri kita sendiri gitu. Makanya saya bilang ya, saya selalu ingatkan mau itu ke klien saya ataupun ke kalian semua yang di YouTube ini ya, sebisa mungkin trading itu adalah kita menggunakan dana yang memang bukan dana yang panas gitu, tapi dana yang dingin ya. Tapi bang, kalau misalkan dana dingin kan kecil gitu ya, ya nggak masalah gitu. Karena justru dengan dana yang atau modal yang dingin itu, kalian akan lebih legowo gitu bahasanya, kayak lebih menerima kalau misalkan ketika setupnya kalian kena SL terus harga turun, ya udah kalian menerima. Kalian nggak akan ngerasa kayak sakit hati ingin melakukan trading pembalasan gitu dengan menaikkan lot size kalian, dan nanti berakhir malah makin mungkin bisa berakhir semakin buruk ya, atau amit-amit MC gitu kan, yang karena apa ya, psikologi kita dan diri kita tuh nggak menerima yang tadinya loss kecil malah jadi loss besar gitu teman-teman. Jadi kita juga harus bisa menerima ya setup kita udah yakin dan percaya, ya udah kita terapkan itu, kita entry sesuai dengan money management dan juga risk management kita gitu teman-teman. Kan itu fungsi setup, untuk takar ya resiko kita dan juga keuangan kita gitu. Sisanya kita tinggal mengikuti market maunya gimana, dan melawan diri kita sendiri ya, harus lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu teman-teman. Karena percayalah ya, satu setup ini ya, maksudnya yang gagal ini bukan berarti kita jadi trader yang gagal, karena stop loss ya itu juga bagian dari trading gitu ya. Kita kayak apa ya, TP stop loss itu juga bagian dari trading kan gitu. Jadi trading itu menunjukkan kalau nggak cuma profit doang, tapi ada lossnya juga. Dan ini adalah salah satu drama di dalam trading yang memang hampir ya, dan nggak mungkin nggak ada yang pernah ngerasain ini. Semua pasti pernah ngerasain teman-teman gitu. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk kalian mengenai setup hari ini dan juga zona-zonanya ya kan. Nanti kedepannya mungkin saya juga akan lebih sering lagi update zona-zona seperti ini, supaya kalian memudahkan atau membantu kalian ya dalam trading kalian sehari-hari ya. Jadi kalau kalian memang suka dengan video seperti ini ya, karena kan saya udah pakai konsep ini juga dari 2-3 bulan yang lalu ya, lebih tepatnya ya. Jadi memang ini adalah konsep baru saya ya. Saya memberikan kalian zona ya, atau bahasa itu SNR dalam bentuk zona, dan tujuannya adalah untuk memudahkan kalian yang nonton analisa di Jurnal Trading ID, supaya oh ya ini zonanya, kalian tinggal sesuaikan lagi dan tinggal cari konfirmasinya gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.